pusing kan milih yang mana, pengen A tapi A nggak punya material, pengen lokasi B ternyata mahal untuk tenaga kerjanya. Jadi kita bisa melakukan namanya penilaian terhadap faktor lokasi. Ini teman-teman bisa lihat juga ya di modelnya. Ini caranya ini sebenarnya kita mengkuantitatifkan data-data kualitatif. Untuk sana dulu, teman-teman udah pernah dapat namanya statistika belum? Udah kan? Jadi udah paham kan apa yang namanya kualitatif? Ada yang bisa nggak? Apa sih kualitatif itu dan apa itu namanya kuantitatif? Simpel aja, inti garis besarnya apa? Kuantitatif itu jumlahnya, kualitas itu adalah mutunya. Oke, ada yang lain? Ini ada yang lain? Sama. Oh gitu, sama semuanya. Iya, oke, saya perjelas lagi, oke. Saya sedikit menuliskan ya. Yang namanya kualitatif itu adalah data-data di dalam grafik ya. Data-data yang penggambarannya itu cuma gambaran, nggak ada angka, tanpa angka. Kayak gitu. Ini warnanya apa? Warnanya merah. Ini rasanya gimana? Rasanya enak. Enak itu kalau kita angkakan berapa angkanya? Nggak tahu kan? Berapa nilainya? Itu namanya enak itu namanya kualitatif. Tapi kalau misalnya kita angkakan itu adalah kuantitatif. Pokoknya kuantitatifkan itu jumlah angka, pasti ada angkanya. Namanya kualitatif, mungkin tadi mbaknya bilangnya apa lagi? Kualitas ya? Kualitas, oke. Mutu, nah itu kan kayak modelnya itu kayak rasa, enak apa enggak, bagus atau enggak, mereka nggak punya angka. Jadi kualitas adalah bilangan-bilangan atau data-data yang sama sekali tidak berangka. Nah, kita tuh di sini fungsinya statistika. Tapi sini saya kan nggak akan ke dalam statistika banget, karena saya juga nggak ngerti banget tentang statistika. Jujuran nih di sini nih, saya juga sedang belajar sekarang. Ini jadi kita buat data-data yang ada secara kualitatif. Kemudian manajer itu melakukan survei kan, survei pada pelanggan-pelanggannya. Kita buat menjadi kualitatif. Bagaimana sih caranya? Ada nih namanya Likert, namanya skala Likert. Mungkin di modelnya itu nggak ada ya, saya tambahin aja di sini. Jadi angka 1 sampai 5 ini di situ mana saya lihat itu namanya skala Likert. Jadi kita itu kayak memberi ranking gitu, memberi ranking. Ini kalau Likert itu ada kelompoknya ya. Jadi yang namanya 1 pasti sangat. Yang namanya 1 tuh sangat kurang, 2 kurang baik, kalau 3 itu cukup, dan 4 baik, dan 5 sangat baik. Biasanya ini riset seperti ini dilakukan pada riset yang perilaku konsumen. Mungkin kamu udah belum? Udah ya? Perilaku konsumen konsumen berapa? Perilaku konsumen belum ya? Jadi ini mungkin salah satu dari topik yang kita menarik ya, gimana kita melakukan riset ke sebuah produk. Itu kita bisa juga melakukan ini. Biasanya di dunia terlalu konsumen untuk skala Likert ini. Jadi kita kuantitatifkan semua data yang kualitatif. Kayak tadi, kualitas kita nggak tahu kan berapa besarnya itu. Misalnya kita bisa melakukan survei di situ. Ini ternyata pesannya sangat bagus. Kita kasih nilai 5. Di sini ada angka-angkanya kan. N ini, teman-teman bisa lihat N ini. Nah, ini pertama kita kan cuma punya gini, bagus, nggak bagus, kurang bagus. Ternyata cara kerjanya cukup lah ada gitu loh. Terus komunitasnya, lingkungannya ternyata kurang, dia nggak nyaman, berarti masyarakatnya kurang ramah gitu, seperti itu. Nah setelah kita dapat, kita proyeksikan dari yang kualitatif ini menjadi sebuah angka, kita kuantitatifkan seperti itu caranya. Nah selain itu kan kita juga nggak bisa seperti itu. Sebenarnya cukup, tapi yang mengisi perusahaan pasti mereka itu berbeda kan, kepentingan atau yang lain. Perusahaan tempe pasti beda dong dengan perusahaan C misalnya, itu beda kan yang diperlukan apa. Mungkin perusahaan air dengan perusahaan gabung pasti beda. Aqua pasti yang namanya air, nggak ada air ya nggak ada aqua gitu. Sementara perusahaan gabung gitu nggak butuh lah yang namanya air, dia butuhnya cuma kain aja gitu, kan beda. Nah disinilah pentingnya yang B ini. B ini adalah bobot. Jadi bobot kepentingan ini juga sama, kualitatif yang dikuantitatifkan. Jadi kita sebagai manajer itu harus tahu bobot kepentingan dari inputnya itu berapa urusan kita, kayak gitu. Jadi bobot kepentingan, saya lebih butuh material daripada tenaga kerja, atau saya lebih butuh yang namanya pasar daripada material, seperti itu. Yang mana sih yang lebih butuh itu kita ranking.
daerah ini 1 sampai 3 ini misalkan, kita misalkan saja, teman-teman bisa meeting juga sampai 10 atau berapa, kalau mau ribet ya, tapi 3 ini sudah cukup menggambarkan lah bagaimana pengaruhnya itu yang namanya itu ke dalam khususnya biaya ya. Karena gimana pun biaya itu adalah pada akhirnya menjatuhkan dari daya saing kita dengan perusahaan lain, kayak gitu. Jadi sudah tahu, gampang aja tinggal dikalikan semuanya. Berapa ini? Di total, seperti itu, dikalikan saja. Nah, N-nya tadi yang saya bilang sekali lingkapnya itu dikalikan sama bobotnya, kayak gitu hasilnya. Nah, disinilah pertimbangan sebuah daerah. Kita lihat dari lokasi A sama lokasi B, lokasi mana yang nilai paling tinggi, itu yang kita pilih, seperti itu. Jadi nggak mungkin ada sebuah lokasi yang perfect, itu bullshit semuanya ada gitu ya. Itu nggak mungkin seperti itu. Jadi itulah pentingnya seorang manajer. Bikinlah peran-peran teman-teman nanti, lulusan para SE, nah ya, lulusannya di sini nih perannya nanti. Kalau orang awam pokoknya ada pasar, ikutlah Bu. Tapi kan nggak bisa kayak gitu, nggak bisa di awal-awal itu semua nggak bisa. Kita butuh angka pasti. Kalau mau ke investor nggak akan dengerin pendapat orang. Tanpa sebuah angka kita nggak akan dengerin. Kamu ngomong apa juga nggak bakal dengerin. Kalau nggak tunjukin angkanya, kayak gini hasilnya, saya hasilnya ini, dia pasti dengerin. Oh ya udah, rasional nggak? Rasional, seperti itu. Inilah fungsinya ya. Terus untuk selanjutnya, ini yang seperti dibilang Mbak Helen tadi, yang dari segi biaya. Ini dari segi biaya ya. Tadi kan dari segi skala pengaruh. Dari segi biaya ini kita bandingin modul yang sebelumnya itu, yang ada namanya variable cost, ada namanya fixed cost, seperti itu. Pasti dapetnya dari Mbak Ain dulu, PE, udah pinter-pinter banget. Mungkin saya juga harus belajar di sini. Di sini, jadi kita bandingin biayanya dari kedua daerah itu. Dari misalnya ini saya contoh di modul aja ya, ambil di modul. Misalnya ada lokasi DD sama lokasi EE ini. Dengan biaya yang namanya biaya tetap sama biaya variabel. Lihat ya, perbedaannya kayak gitu. Tapi di sini dengan rumus ini ada biaya total ya. Biaya total namanya bisa dengan menggunakan biaya tetap atau fixed cost ditambah dengan biaya variabel kali dengan kapasitas. Kelihatan sekarang ini. Kenapa kok itu biaya variabelnya dengan kapasitas? Kenapa nggak biaya tetapnya? Ini jawab nggak? Ini, lihat ya. Ini, kenapa kok yang dikalikan sebuah proses adalah biaya variabel, bukan biaya tetap? Ada yang tahu nggak? Karena biaya variabel itu akan berubah-ubah tergantung bagaimana kita menggunakan bahan tersebut. Jadi variabel misalnya kita buat gorengan. Itu karena kalau kita bikin banyak, variabelnya itu membutuhkan bahan yang banyak. Jadinya dia akan berubah-ubah di biaya variabel. Ya, itu benar sekali. Jadi namanya biaya variabel itu adalah biaya yang paling berubah. Jadi contohnya gorengan. Apa sih biaya variabelnya? Tepung, gula. Ini semua biaya variabel. Apa fixed cost-nya? Apa? Gorengannya itu, pancinya. Gorengan itu pancinya satu, bukan gorengan ya satu itu aja itu. Jadi itu yang berubah. Jadi kita bisa membandingkan antara dua daerah itu biaya segi biayanya berapa, kosnya berapa. Ini misalnya saya contohkan aja sini ya, untuk kos 10.000. Ini kata nggak teman-teman yang ini? Kelihatan ya? Yang dengan saya yang kos 10.000 dia untuk pada daerah DD itu ya, ternyata dia butuh 40 juta. Sedangkan untuk di daerah EE dengan perhitungan rumus yang sama dia butuh 50 juta. Nah, otomatis kita akan cenderung ke daerah DD gitu. Tapi di sini dulu, lihat dulu berapa sih target perusahaan kita. Menyambung tadi masalah TMP-nya Mas Taufik tadi, ya. TMP-nya itu berapa sih jumlah TMP yang mau kita produksi? Kita juga lihat skalanya, skala ekonomisnya. Misalnya, ternyata pasar kita tuh bisa nampung sampai 40.000 Bu, 40.000 potong tempe gitu misalnya ya. Itu ada perusahaan tempe international corporation gitu ya. Mungkin saja ada ya kan? Sebelum yang ke Jepang dulu tempe. Iya. Tempe sekarang udah ke Jepang kan, di Hapatan Jepang. Nah kayak gitu. Jadi misalnya kayak gitu. Ternyata di daerah DD itu dia masih bisa dibilang ekonomis, tapi hanya pada saat batas 20.000 saja. Ketika dia sudah mencapai 25.000, dia akan lebih mahal daripada daerah yang kedua, daerah EE gitu.
Jadi di sini tugas Anda sebagai seorang manajer, Anda harus mempertimbangkan sebenarnya berapa sih target pasar Anda yang Anda lakukan, berapa jumlah kuantitas Anda yang ingin Anda produksi, dan itu akan jadi patokan Anda untuk sebuah daerah. Ternyata lah, kalau pasarnya cuma 10.000, ngapain saya ke daerah yang besar? Maka itu akan memperberat, nanti mempermahal produk saya dengan namanya biaya tahap itu yang lebih mahal, gitu ya. Jadi di sini pertimbangannya. Oke, mungkin cuma ini dulu aja dari kelompok 1. Kita lanjut ya untuk kelompok 2. Saya skip dulu punya saya cantumkan dulu dari untuk peserta ini. Yang mana ini? Bukan ya? Yang ini? Yang dari kita mungkin tinggal setengah jam ya, mungkin setengah jaman, 1 jam jalan kita coba. Ya silakan untuk kelompok 2, siapa yang presentasi di sini? Ayo silakan. Ayo ya. Ayo Pak Pres. Gitu. Pakai itu lagi ya. Iya dong. Soalnya direkam ini buat teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Kok kayaknya masih udah ngantuk ya? Saya sendiri sih sebenarnya. Oke, langsung saja kita dari kelompok 2 ada Mas Rustoni, Seni Astuti, Siti Rahayu, Siti Lentari, Kaum Muslimin, Tuti Hayati, Titi Nurdiansa, dan Wisnu Angkarana dengan pembahasan tentang manajemen operasi. Kita di sini akan membahas yang namanya peramalan permintaan. Di dalamnya ada beberapa pembahasan. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pendahuluan dulu, yaitu adalah menentukan tingkat produksi dari barang atau jasa yang perlu disiapkan untuk masa datang. Tingkat penawaran lebih tinggi dari permintaan pasar dan pemborosan biaya. Yang selanjutnya adalah tingkat penawaran lebih rendah dari kemampuan pangsa pasar yang dapat diraih, atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan, hilangnya pelanggan karena beralih ke pesaing. Di sini ada pembahasan yang pertama adalah peramalan permintaan adalah usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu guna mengetahui peluang pasar. Peramalan permintaan sendiri ada dua bahasan. Yang pertama adalah peramalan permintaan langsung, yaitu peramalan perusahaan yang dapat dilihat dari data permintaan produk berdasarkan horizon waktu. Yang kedua adalah peramalan permintaan turunan, yaitu adalah peramalan yang dapat dicari dari hubungan antara permintaan produk turunan dan produk dominan. Selanjutnya adalah peramalan permintaan langsung. Berdasarkan horizon waktu, peramalan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama adalah peramalan jangka panjang lebih dari 18 bulan, dan peramalan jangka menengah antara 3 sampai 18 bulan, dan peramalan jangka pendek kurang dari 3 bulan. Peramalan permintaan langsung yaitu adalah metode untuk melihat hasil pengukuran atau peramalan langsung. Ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Di situ ada dijelaskan metode serial, pola atau kombinasi pola selalu berulang sepanjang waktu. Pola dasar dapat diidentifikasikan hanya atas dasar historis dari serial itu. Yang kedua adalah metode explanatory, mengasumsikan suatu variabel merupakan fungsi dari satu atau beberapa variabel lain. Yang selanjutnya adalah horizontal constant, data yang berfluktuasi di sekitar rata-rata secara stabil. Pola garis selalu lurus mendatar, biasanya terdapat dalam jangka pendek atau menengah. Y sama dengan A plus BX, atau Y sama dengan Y adalah variabel yang akan diramalkan, ramalan penjualan untuk produk perusahaan. A adalah konstanta atau besarnya harga, B variabilitas per X, besarnya perubahan nilai Y dari setiap perubahan 1 unit X, X unit waktu atau periode. Kecenderungan tren, data mempunyai kecenderungan baik yang arahnya